Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal awqat wa amarana bi ada'i huquqiha minat ta'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul bariyat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyat wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil arasat, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita. Dengan demikian kita bisa berkumpul, bertemu kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaminatu ba'dal mi'ati tsaniyah minal hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-208 dari al-hikam. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Berkata pengarangnya Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, huququn fil awqat yumkinu qada'uha wa huququl awqat la yumkinu qada'uha. Izma min waqtin yaridu illa walillahi alaihi fihi haqqun jadid wa amrun akid, fa kayfa taqdi alaihi haqqa ghairihi wa anta lam taqdi haqqallahi bihi. Bermula hak-hak yang ada pada waktu mungkin mengqadanya, membayarnya, dan hak-hak waktu tidak mungkin mengqadanya atau membayarnya, karena tidak ada daripada waktu yang datang melainkan bagi Allah atas engkau pada waktu itu ada hak yang baru dan perintah yang kuat. Maka bagaimana engkau bisa mengqadha atas itu waktu akan hak yang lainnya, sedangkan engkau belum menunaikan hak Allah pada waktu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah hikmah yang ke-208 tadi. Al-huququl lati fil awqat, bermula hak yang ada pada waktu-waktu. Kal ibadati zahirah, seperti ibadah yang zahir, min salatin, sembahyang, wasiyamin, puasa, wa ghairihima, dan selain keduanya. Paman fatahu syai'un minha fi waqtihil muayyan, barang siapa luput akan dia sesuatu daripada ibadah itu pada waktu yang ditentukan, amkanahu qada'uhu, mungkinlah akan dia mengqadanya pada waktu yang lain. Yastadriku fihi ma yafutuhu min tilkal huquq, maka dia memperdapati pada waktu yang lain itu sesuatu yang luput akan dia daripada yang demikian itu hak-hak ibadah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi yang kita bicarakan hikmah 208 ini tentang hak. Ada yang disebut dengan hak pada waktu, ada yang disebut hak waktu.
Jadi dua macam itu pembahasannya. Hak pada waktu dan hak waktu. Nah, bermula hak yang ada pada waktu itu seperti ibadah zahir, sembahyang, puasa, wirid-wirid yang kita baca. Nah, itu bila mana kita luput, bila mana itu kita lalai pada waktu yang ditentukan, maka kita bisa mengqadha'nya di waktu lain. Bisa mengqadha di waktu lain. Nah, maka bisa memperdapati yang luput itu di waktu yang lain tadi daripada segala hak itu. Nah, ini disebut namanya hak pada waktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Rasulullah bersabda, barang siapa lupa sembahyang, keasikan apakah lupa sembahyang, atau tertidur daripadanya, teguringan, bangun jam 7 pagi, kafaratnya itu adalah dia sembahyang di waktu dia ingat itu, di waktu dia bangun sembahyanglah. Nah, ini bisa diqadha, bisa dibayar. Malam biasa kita sembahyang witir, kalau tahu malam itu kita teguringan, nah kena habis sembahyang subuh bisa kita membayar qadha sembahyang witir tadi. Karena witir itu adalah hak pada waktu. Hak pada waktu. Jadi segala ibadah-ibadah yang zahir itu dinamakan adalah hak pada waktu. Bila mana kita luput, kita bisa membayarnya, bisa mengqadha'nya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila yang tertinggal itu adalah hak yang wajib, maka membayarnya pun wajib. Nah, bila yang tertinggal itu adalah hak yang sunat, maka membayarnya pun adalah sunat. Seperti puasa Ramadan misalnya, kita luput karena uzur atau karena tidak uzur, nah kita wajib mengqadha'nya sesudah Idul Fitri. Nah, puasa yang lain daripada itu, puasa sunat, kita kadang bisa kerjakan pada waktunya, nah kita sunat mengqadha'nya. Jadi setiap hak yang sunat, sunat mengqadha'nya bila luput. Adapun hak yang wajib, maka wajib mengqadha'nya di waktu yang lain bila mana keluputan. Wa amma hukukul awqat binafsiha, adapun hak waktu. Nah, yang tadi hak pada waktu, yang kedua ini hak waktu. Nah, hak waktu itu contohnya kamuraqabatillah. Nah, seperti muraqabah. Muraqabah. Kita ini merasa selalu diawasi oleh Allah. Kita selalu merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah. Itu muraqabah. Adapun hak waktu seperti muraqabah, musyahadah, wa ghairihima dan selainnya minal muamalatil batinah, daripada muamalah yang batin. Paman batahu syai'un minha, siapa yang luput daripadanya sesuatu, la yumkinu qadha'uhu, tidak mungkin bisa membayarnya, mengqadha'nya. Idil waktul akhar, karena waktu yang lain, lahu haqqun jadid, baginya hak yang baru, la yasa'u ghairah, yang tidak meluasi akan selainnya. Jadi hak waktu contohnya itu seperti muraqabah, apalagi contohnya musyahadah, apalagi syukur, itu hak waktu. Nah, apabila kita kada bersyukur dalam satu nikmat, syukur itu kada bisa diqadha. Apa misalnya mengqadha syukur kada ada. Karena syukur itu ibadah batinah, sifatnya hak waktu.
Kita ini tiap detik kada lepas daripada nikmat Allah. Tiap detik kada lepas daripada nikmat Allah yang kita syukuri. Nah, bila detik ini kita kada bisa bersyukur, lepas. Detik yang lain memerlukan syukur lagi. Jam berikutnya memerlukan syukur lagi. Nah, syukur yang tertinggal itu sudah hilang. Kada bisa kita membayarnya, kada bisa mengqadanya. Nah, itu perbedaan antara sembahyang dengan ibadah-ibadah batin itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, muraqabah tadi contohnya. Nah, mestinya kita pada saat ini kita merasa bahwa dipandang oleh Allah. Lalu muraqabah itu kadada kita qadha di lain waktu. Nah, lain waktu itu perlu muraqabah juga. Kada cukup untuk muraqabah yang sudah hilang tertinggal itu. Nah, jadi hak waktu ini bila mana sudah lepas, hilang, kada akan bisa terbayar lagi. Karena waktu yang kedua menuntut hak yang baru lagi. Qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, awqatul abdi arba'atun khamisalaha. Waktu seorang hamba itu ada 4, tidak ada 5-nya. Ni'matun ni'mat, au baliyatun atau bala, ta'atun taat, au maksiyatun atau maksiat. Nah, kita kada lepas dari 4 ini. Kadang-kadang kita berada dalam taat, berada di dalam maksiat, berada dalam nikmat, berada dalam cobaan. Nah, itu waktu kita yang melalui tiap hari. Tiap hari kita melalui datangnya 4 hal itu. Walillahi 'alal 'abdi fi kulli waqtin minha haqqun, dan bagi Allah atas kita pada tiap-tiap waktu daripada 4 itu ada hak yang mesti kita tunaikan. 4 perkara itu ada hak yang mesti kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fa fin ni'mati asyukur. Bila datang kepada kita nikmat, di situ artinya Allah menuntut kita untuk bersyukur. Nah, bila datang kepada kita nikmat, Allah menuntut kita bersyukur. Maka nikmat ini kada beperayaan. 24 jam kita kada lepas daripada nikmat Allah. Kita guring, kita bangun, kada lepas daripada nikmat Allah. Nah, setiap nikmat itu Allah menuntut kita untuk mensyukurinya. Bila jam ini kita kada bersyukur, kada kau dibayar ke jam berikutnya. Karena jam berikut itu mesti kita syukuri juga. Nah, jadi syukur itu kada ada qadaannya, kada ada. Lain hal ibadah zahir tadi. Kita malam ini kada bewirid, nah esok siang kita dibayar di qada, itu bisa. Nah, sembahyang zuhur terlambat dibayar, bisa. Nah, kalau hak waktu ini kita kada bisa membayarnya. Papin ni'mati asyukru, pada nikmat itu Allah menuntut kita bersyukur. Wafil baliyati, pada ujian cobaan itu as-sabru, Allah menuntut kesabaran. Wafit ta'ati, pada taat kepada Allah, Allah menuntut kita syuhudul minnah, menyaksikan anugerah Allah. Wafil maksiati, pada waktu maksiat Allah menuntut kita at-taubatu ilallah, tobat kepada Allah. Nah, tobat kepada Allah. Nah, itu yang disebut dengan hak waktu, haknya waktu. Jadi sebenarnya kita 24 jam itu kada bisa lupa kepada Allah. Nah, karena keadaan kita berputar antara 4 itu. Di waktu kita taat lawan Tuhan, yang kita pandang itu adalah anugerah Allah kepadaku sehingga aku bisa taat.
bukan memandang kehebatan kemampuan diri, tapi kita bisa beribadah, kita bisa nuntut ilmu, itu anugerah Allah yang diberikan kepadaku. Nah, itu syuhudul minnah. Bila kita berbuat maksiat, Allah menuntut kita tobat kepada Allah. Nah, tobat ini kadang ada juga qada'annya. Tobat itu kadang ada qada', mengqada' tobat adalah kadang ada. Karena kita memperlambat tobat itu dosa yang lain lagi. Kan tobat itu wajibun 'alal faur, tobat itu wajib segera. Nah, kalau hari ini kita detik ini berbuat maksiat kepada Allah, detik berikutnya mesti tobat. Bila kita kada tobat, nah kita berdosa memperlambat tobat itu. Nah, jadi tobat itu kada ada qada'annya juga. Sabar kada ada qada'annya juga, syukur kada kawa di qada' juga. Bila kita keluputan, kita keluputan sampai akhir hidup kita. Nah, wa bihadzal makna, pada ini makna qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, man utiya syakara wa betuliya fasabara wa zulima faghafara wa aznaba fastaghfara thumma sakat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang diberi bersyukur kepada Allah, diuji dia sabar, dizalim orang dia memaafkan, berbuat dosa dia minta ampun. Rasulullah diam sesudah itu. Sahabat bertanya, malahu ya Rasulullah, dapat apa dia? Kalau orang tuh diberi bersyukur, diberi ujian bersabar, dizalim orang memaafkan, dapat apanya? Rasulullah menjawab, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dunia dan akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa'lam annal qiyama bi huquqil awqat 'ala tamam yakadu ay yakuna muta'azziran bi haqqil bashar. Ketahuilah bahwa mendirikan dengan hak-hak waktu secara sempurna itu hampir-hampir tidak bisa dilakukan oleh manusia. Artinya secara sempurna ini kita bisa kawa. Nah, itu kada bisa kita lakukan. Dapat nikmat syukur, dapat musibah sabar, dapat taat menyaksikan pemberian Allah anugerah, dapat maksiat tobat. Setiap saat itu berputar lawan kita, itu hampir-hampir kada bisa dilakukan oleh manusia. Pasti ada lalai, terutama dalam mensyukuri nikmat itu. Nah, terutama dalam hal mensyukuri nikmat itu kita kada bisa, kada mampu mensyukuri nikmat Allah, karena nikmat Allah kada terputus daripada kita. Walakin yahtassu bi rahmatihi may yasha, tetapi Allah mengkhususkan dengan rahmatnya itu orang yang Allah kehendaki. Artinya ada aja manusia yang mampu, ada manusia yang mampu hidup 24 jam dalam keadaan ingat kepada Allah. Tetapi itu yahtassu bi rahmatihi, Allah menentukan rahmatnya itu mayyasha, orang-orang yang dikehendakinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hikmah yang ke-208 ini intinya agar kita ini menjaga, memelihara waktu. Intinya itu, jangan membuang waktu dalam hal yang tidak menghasilkan kebaikan, menghasilkan pahala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa kali mengingatkan tentang waktu. Contohnya wal fajri, demi waktu subuh.
Apalagi dalam Quran, wadduha, demi waktu pagi, wal asri, demi waktu asar, wal laili, demi waktu malam, nah wal nahari, demi waktu siang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita jangan lupa waktu itu. Jangan lupa waktu. Karena waktu ini bila mana lewat, kadang akan terulang lagi kepada kita sampai mati kita. Kadang terulang lagi. Nah, para hukama mengatakan tentang waktu. Ujar mereka, al waktu aglama yamlikuhul insan. Waktu itu adalah paling mahal yang dimiliki oleh manusia. Waktu itu yang paling mahal yang kita miliki. Yang paling larang pemberian Allah kepada kita, nikmat yang zahir ini adalah waktu. Al waktu idza zahaba la yumkinu ay yarji'a. Waktu itu bila sudah pergi, kadang mungkin berbulik, kadang mungkin kembali. Jadi si waktu ini bila sudah bulik, kadang mau datang lagi, sampai hari kiamat kadang mau datang lagi. Al waktu la syai'a yumkinu amaluhu bidunil waqti. Apapun perkara tidak akan bisa kita lakukan tanpa si waktu itu. Duit ada, awak sihat, tapi kadang ada waktu, awalah. Kadang ada waktu, habis waktunya. Walaupun kita berduit, walaupun kita sihat, walaupun kita kuat, tapi kalau kadang ada waktu, kada kawan apa-apa. Al waktu la syai'a yumkinu amaluhu bidunil waqti. Tidak ada sesuatu yang mungkin dilakukan tanpa waktu itu. Al waktu la yumkinu takhzinuhu. Waktu itu kada mungkin bisa disimpan. Nah, kalau ditabung waktu disimpan kada kawa. Segan isuk aja kada kawa. Al waktu kasaib idza lam taqta'hu kata'aka. Waktu itu adalah laksana pedang, bila engkau tidak memutuskannya maka engkau akan diputuskan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, artinya kita ini dituntut supaya ingat kepada Allah dalam segala waktu, sesuai dengan keadaan yang diberikan Allah kepada kita. Kadang-kadang ingat kita kepada Allah itu berupa syukur. Kadang-kadang ingat kita kepada Allah berupa sabar. Kadang-kadang ingat kita berupa Allah menyaksikan pemberiannya. Kadang-kadang ingat kita kepada Allah tobat kembali kepadanya. Nah, bila mampu kita demikian, makin banyak waktu yang kita isi demikian, maka makin mulia kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hikmah selanjutnya 209. Alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah husnil khatimah. Ya ayyuhallazina amanu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima.